agar doktrin tertanam. Sama. Utasoid ini pun dulu kayak pas bebal dia, bebal kali toko bebal, ngeyel. Tahu kali aku, bolak-balik masuk ke Komal. Dia sadarnya sama Bang Juma. Balik, bebal naik, bebal. Cuma dia merasa sadar ketika mendengar, oh iya katakan iya, tidak katakan tidak. Oh iya benar, apa yang disampaikan Bunga? Iya. Menyadarin iya, oke. Kalau tidak katakan tidak, itu nanti akan bertolak. Kalau kau tidak, selama ini kalian apa yang kami sampaikan kalian tidak dengar, hanya saja kebencian. Congor kau congor. Itu kesalahan kalian. Yang kami sampaikan itu ya nggak ada tuh. Iblis saja yang kalian bawa. Tapi kalau kalian mau aja mendengar, menerima, mudah-mudahan. Semoga Kepas dapat hidayah, Bang. Analoginya gini, ya, Bang. Amin. Ini kepala Kepas. Kepas sadar. Sadar, oi. Itu dia. Banyak makan babi dia, Bang. Sulit. Udah. Sulit. Orang kalau udah kebanyakan babi sulit gitu jadinya. Di otaknya lemak babi, di kupingnya lemak babi, di hatinya lemak babi, jadi sulit lah udah. Lemak babi semua. Padahal setiap hari didengar menyimak di Komal Islam ini, menyimak, tapi tidak ada sedikit pun. Memang udahlah iblisnya pun ketua yang memang kan ini. gini loh Blender, kalau aku kan udah di materai Yesus masuk surga, ada yang menjamin. Kok kan gak ada jaminan. Materai diasmu itu materai. Nah, itulah, itu ya. Tadi kau ngomong bilang Tuhan kau Yesus gitu ya. Jadi Tuhan kami lain gitu ya. Jadi kau pikir Tuhan ini dua. Jadi matahari satu, bumi satu, kau pikir Tuhannya dua gitu. Coba jawab Kepas. Matahari satu, bumi satu. Kau bilang Tuhannya dua. Macet. Macet ya. Tapi yalah, sulit ya kalau udah dari kecil tuh makan babi, nggak pernah lepas, sulit kayak pas nih, berat. Ketuanya, iblisnya ketua semua dalam dirinya nih, ketua PAC, ketua ranting DPP, berat. Iblisnya makanya Bang, makanya pas. Nah, itu coba lah. Di analogi otak kau seperti itu, lutut tau dipukul-pukuli coba Kepas. Aduh mak. Kau lah Kepas. Coba jujurlah kau Kepas ya. Saat ini ketika kau mendengar, kira-kira ada nggak hatimu itu ya apa ya? Sedikit agak meronta, sedikit agak bertabrakan hatimu, sedikit ada mengganjal. Ada nggak kira-kira Kepas? Ada nggak kira-kira? Oke Pas. Pas. Ada nggak? Hah? Hei. Kau nggak tahu rupanya namaku. Kepas itu Simon Petrus. Artinya Blender, Simon Petrus yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu Juru Selamat. Simon Petrus Kepas, paham nggak? Mesias kan orang yang diurapi Tuhan, bukan dia Tuhan. Kepas. Kau bangke Kepas, Bang Kepas. Bangke Bang Kepas. Simon itu bapaknya Bernard bapak Simon. Si Bernard. Nggak asik. Pas nggak ada darahnya, darah ayam. Ya. Darah ayam. Kukira memang nggak ada dia. Ternyata kertas. Ganti namamu jangan Kepas, kertas. Kertas. Bikin situ kertas bujang enam gitu. Tapi inilah kebebalannya. Udah sulit ya kalau Allah udah menutup hati, sulit lah udah. Udah mendarah daging. Udah berat. Udah berakar.
Mau apapun kita bilang udah payah, karena tidak ada niat untuk cari kebenaran, nggak ada. Jadi Kalau memang yang jadi tua niat payah. Komal ngapain dia? Niatnya Dia ikut pansos mengharapkan koin. Ya itu. Janganlah Kepas, ada yang lebih tinggi nilainya dari itu Kepas. Bahaya Kepas kalau informasi tentang Islam sudah sampai kepadamu dan kamu menolaknya, nanti di akhirat tidak ada lagi dalil yang kamu ajukan kepada Tuhan. Kamu sudah mendengar dan menerima. Kecuali kamu belum pernah mendengar, belum pernah menerima, bisa aman kamu di akhirat, bisa protes. Kalau kamu sudah menerima dan mendengar, kamu harus ini, Bentar, aku mau nanya dulu nih sama si Bangke nih. Bangke pas. Oi, Bangke pas. Ngomong aja kalian apa? Lah kau nanti tahu-tahu lagi jalan-jalan lagi makan babi nggak mau jawab kan percuma juga aku tanya. Aku lagi goreng daging babi. Kan ini kan Oh. Sabtu. Ikut juga goreng-goreng dia. Ikut juga goreng-goreng dia. Giginya babi pun digoreng sama dia. Bang Kepas tadi bilang Bang Kepas itu Kepas, saya ini Kepas ya kan? Simon Petrus. Ya. Ya. Batu karang lah itu ya kan? Ya. Nah, Simon Petrus, si Petrus ini. Bang Kepas ini tahu nggak sih? Petrus yang tadi Bang Kepas bilang itu tuh namanya Bang Kepas, diambil dari situ. Ya. Sebenarnya itu kan yang diberikan kunci kerajaan surga kan. Makanya Bang Kepas pede ya, udah dimateraikan ya, bakal masuk surga. ya. Itu si Blender makanya nggak ngerti sampai sekarang. Makanya dia nggak ngerti. Sebentar, diam dulu. Kau yang nggak ngerti Bang Kepas. Yang namanya Petrus sudah diberikan kunci kerajaan surga. Tapi Petrus itu juga udah dikatain iblis sama Yesus. Sedangkan iblis itu tempatnya di neraka. Sebabnya apa Mbak Natalia? Ya dikatain aja. Di Matius 16:18 tuh sampai 23. Oh gitu. Iya, jadi Petrus ini diberikan kunci kerajaan sorga sama Yesus. Di Matius 16 kan, 18 sampai 19. Begitu udah dikasih kunci, tiba-tiba Yesus manggil Petrus ini iblis. Dikatain iblis, bawa kunci sorga, terus dikatain iblis. Masuklah neraka dia, Matius 25:41, iblis di neraka. Tahu Gimana nggak bisa mau kenapa- masuk surga? Tahu nggak Kak kenapa itu dibilang dikata-katain Yesus dia kayak gitu? Karena kunci hilang dibuat, nggak ada serapnya. Apa bang? Kuncinya hilang dibuat Petrus, hilang dibuat, hilang nggak tahu kemana dan nggak sempat ada duplikatnya. Tuh makanya dikata-katain. Tuh Belum ada tukang kunci dulu ya? ya belum. Enggak. Ini aku serius ini, datanya jelas. Di Matius 16, 18, 19. Tapi memang nggak Jadi dijelasin kau di nggak usah Alkitab itu. mengklaim-mengklaim. Jadi Kepas kau nggak usah mengklaim-mengklaim ya Bang Kepas ya. Aku sudah dimateraikan, materaikan diasmu. Mau ngeklaim kamu Diasmu. itulah Simon Petrus, Yon diasmu kui, Simon Petrus, Diasmu. diasmu iku. Dias. Luan dias. Ya, yang cewek Yon diasmu iku. Ngomong dimateraikan apanya? Dikata-katain iblis kok sama Yesus. Materi ilegal. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Kepas senang di room Islam daripada room Kristen nih? Nggak ada, orang Kristen kena maki dia. Ini yang di YouTube aja nih ada komentar nih dari Ibrahim Mizwar. Mbak Natali cari oten yang lain biar dialog dengan mualaf baru ini. Iya, mualaf Bang Lucy ini ya. Tadi tuh mau diskusi, tapi adanya Kepas aja nih gimana nih? Kepasnya pun Kepas diam. nggak berani. Kepas Iya nggak berani dia.
Takut dia ngadepin mualaf. Udah, kalau nggak berani kau Kepas, kami turunkan aja kau ya. Biar cari auten lain ya. Sejak dia mualaf jadi orang gila dia si Utasowi. Si orang gila dia. Ngomong aja dia ya. Dia lah kan? Lihat dia jadi orang gila dia juga. Itu aja dia Bukan bang. Orang gila Satu, gimana dua, ya? tiga. Orang gila gimana Bang Kepas? Bang. Orang gila itu biasanya keliling-keliling tak berpakaian, cuma bercelana ya. Kadang pun tak bercelana, cuma sempakan. Itu biasanya orang gila. Ini dia pakai baju. Yesus telanjang. Aku nggak bilang gitu ya. Aku nggak bilang gitu ya. Cuma memang kita secara inilah ya, fakta ya. Secara fakta itu kalau orang yang pakai baju kayak gitu jarang ya. Kalau orang gila penampilannya gitu ya. Baru kali inilah seseorang angkatan apa, lama-lama ku lacak juga anak ini. Aku biar kau tahu Kepas, aku angkatan air, aku nganter-nganter galon. Ya. Cari mau diantari air ya. Ya. Angkatan udara ada, darat ada, laut ada. Hotel lain nggak ada kayak ini. Hotel lain. Angkatan air. Bang Kepas pun di sini nggak ada gunanya ini dia. Kepas angkatan jahat. Ya. Udah Kepas, kau di sini justru inilah saatnya domba-domba yang tersesat tapi kau tidak mampu untuk menarik dia. Artinya apa? Tidak ada kebenaran di Kristen dan kau jelas tidak bisa menjamin Kristen itu agama benar. Selesai. Oke? Gak bisa. Udah. Ada pesan-pesan terakhir Kepas. Pesan-pesan terakhir Kepas sebelum turun. Ah, turunin aja lah Enggak. biasa Kepas. Dulu dah. Apa? Pesan-pesan terakhir sebelum turun apa Kepas? 1, 2. Udah semua Kepas. Pesan terakhir. Takut kau kan? Emang nggak ada gunanya loh, nggak ada manfaatnya banget ya di sini. Dia maunya ada edukasi. Dia ketika sudah ada mau dapatkan kebenaran baru dia gelisah. Nggak kayak gitu. Caranya harus apa? Ya kau harus tunjukkan lah. Kau harus buktikan Kepas. Kau yakinkan Kristen itu agama benar, bukan dengan cara kayak gitu. Kau yakinkan Kristen itu agama benar. Kau buktikan kepada kami. Kristen itu Kepas agama benar. layu sebelum berkembang. Kepas mah udah kembang semuanya tuh, badannya aja segitu gendutnya dia. Banyak makan babi. Tuh. Kau buktikan kalau kau cuma kayak gitu aja untuk apa? Ini muka aku ini udah mulai cerah. Enggak ada lagi apa. Dulu mukanya jelek kali nih mukanya dulu. Jadi adikmu cemana? Masih di Medan? Udah kau sampaikan? Dia udah tahu kamu belum? Belum. Satu di Bangka Belitung dia. Belum tahu? Satu di Sumbul. Belum tahu kamu Alaf? Hah? Udah. Belum tahu? Udah? Udah. Hah? Udah. Apa yang kau bilang udah belum? Udah lost kontak kami Bang. Udah tahu? Nggak sering aku hubungi lagi. Belum. Kenapa? Aku mau kasih surprise sama dia. Dengan cara apa? Bulan Enggak. 12 aku Udah balik, Bang. Udah kau singgung-singgung? Hah? Enggak. Udah kau singgung-singgung Tapi kah nggak tentang terlalu masalah agama? Belum. Karena dia masih kecil. Belum. Yang satu lagi paling kecil berapa umurnya? Masih kelas 1 SMA. Satunya dewasa lah 20. Ini dewasa itu udah kerja belum? Udah Bang. Udah pindah kerjaan dia ke Bangka Belitung. Ini Bangka Belitung, tapi dia masih Kristen. Iya Kristen. Tapi dia pun enggaknya terlalu apa kali mengenai. Kalau jumpa baru yang lebih enak kau. Artinya kau yang tahu tentang adikmu ketika kau jumpa nanti baru situ enak bicaranya ya. Ya. Jadi Itulah ya. kelihatan kok dari tingkah laku dan sikap nanti. Jadi nggak perlu kita ngomong apa melalui by WA kan. Lebih baik datang, dudukkan. Masuk akal. Ya, artinya kau sampaikan itu saat jumpalah lebih enak lagi berbicara langsung ya. Kalau di sini takutnya nanti udah kemana-mana. Nah, masuk akal. Kau yang lebih paham tentang adikmu kan?
Tapi sebisa mungkin, tapi kau optimis kah untuk memasukkan adikmu ke Islam? Pertama, Bang, aku yakin sih. Kedua, itu kan pilihan ada di diri dia, ya kan. Aku yakin kalau niatku baik ini pasti akan direspon dengan baik. Kalaupun dia bersikukuh tetap di yang dia percayai, Bang. Aku suruh dia lebih mempelajari lagi lebih dalam tentang apa yang dipercayai itu. Dia jangan menghujat. Dia itu toleransi, maksudnya ya dia menerapkan teladan hidupnya Yesus itu, gitu aja. Nah itu salah satu yang ingin kau sampaikan ya. Cuman mungkin Ya, dia tahu kau dulu juga bandal kan gitu kan? ya makanya kaget nanti dia, bisanya bangku ini berubah, kok kayak gini dia ya. Jadi dia aja yang sendiri nyari tahu abang-abang ini sekarang masih Kristen apa Muslim gitu kan. Nggak perlu aku mengasih tahu gitu. Sebutkan kau udah pindah agama. Oh, Nggak mantap, perlu mantap, aku mantap, kayak mantap. gitu. Dia sendiri bang syaratkan aku kayak gitu. Gitu Mantap, dia mantap, mau mantap, bang. mantap. Itu Bukan malah ya, aku itu yang salah satu. Ya, itu salah satu. Kenapa? Kau dulu sama adik-adik kau keras? Sama adik kau keras dulu? keras. Keras? Sering nangis dia ku buat. Terus tambah lagi ku korbankan semua bah. Kalau kita di Batak ini kan mempercayai kalau kepalanya gagal pasti ekornya juga gagal, tapi nggak berlaku di kami. Aku yang gagal, adik-adikku jadi semua. Itu bagus. Gitu. Iya. Ya, artinya keras kau sama adik-adik kau itu tujuan untuk apa? Kerasnya? Mendidik. Mendidik. Jadi ya kadang bang gini, contoh itu nggak berbicara tentang yang baik aja ya. Aku ini termasuk contoh yang buruk buat adik-adikku. Tapi coba dia pelajari, dia ingat, ini loh abangku, contoh yang buruk. Yang selama ini hidupnya kayak gini. Nah, itu dulu, tapi sekarang, kok bisa bangku kayak gini ya? Dari mana abangku ini kok bisa kayak gini? Nah, dia sendiri mencari tahu. Itu yang ku mau bang. Itu dia. Apa yang membuat perubahan dalam diri kau ya? Iya, biar dia menilai. Ya. Iya. Ya terkejut juga lah nanti kau sholat tiba-tiba depan dia kan. Wah, ternyata di Islam. Misalkan dia nanti mau minta syaratkan, jangan deh, nggak boleh. Bilang kayak gitu. Tapi dia tetap memaksa. Iya, abang nggak maksa ya. Nah, ayo. Gitu. Oh gitu. Oh, artinya bagus juga, mantap. Tidak ada unsur paksaan yang kau bawa kepada dia kau ya. Iya. Benar-benar. Pokoknya sekarang bang, sekarang katanya kayak gitu. Nggak mau abang, nggak mau. Tetap dia paksa. Baru, ayo, gitu. Masuk akal. Benar. Artinya semua penilaian itu berdasarkan kelakuan ya, sikap ya. Sikap, tingkah Kenapa laku. bisa berubah? Iya. Karena waktu di Kristen dulu kau betul-betul bandel. Kau hajar adik kau gara-gara apa? Kesalahan apa? Ya tahulah dulu masih kecil kan bang, maksudnya membuat dia nangis, tahulah anak-anak apa. Terus tambah lagi aku di perantauan ini kan nggak bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik, dalam artian sekolah aja ibarat kan nggak lulus apa kayak gitu kan, menghabisi duit orang tua, membuat orang tua kepikiran sampai mama bapak nggak ada gitu. Seharusnya adikku tadi udah kerjaku dia aku sekolahkan gitu loh. Itu. Iya. Jadi semuanya pun yang terjadi di hidupku bang, nyesal tapi harus ku syukuri bang. Aku ada sampai sekarang ini karena kemurahan yang maha kuasa. Gitu. Banyak pun yang terjadi di hidupku, cobaan. Ya intinya aku nggak pernah bertanya lagi mengapa harus begini. Kenapa sih seperti ini? Enggak kayak gitu pertanyaanku. Bagaimana caranya? Abdul kuat, berikan Abdul kekuatan, ketegaran supaya bisa menjadi garam dan terang, menjadi berkat buat sekeliling. Mantap. Lewat tindakan dan tingkah laku. Itu aja doaku bang. Dikasih hikmat dan pemeliharaan pemikiran bang. Hikmat. Itu aja. Kalau dulu dilema ya. Dilema, iya. Mantap.
Tapi kau tetap jumpa dan sama adikmu kan? Tetap. Orang mana duluan adikmu? Orang tuamu, orang tua laki belum meninggal, baru perempuan. Iya. Hmm. Iya. Tapi Kau waktu dari meninggal orang tua perempuan, kau masih di Samarinda? masih Samarinda nggak balik aku bang. Nggak balik kau, jadi nggak melihat lah. Biarlah. Jenazah tadi nggak kau lihat. Enggak. Cuman ngirim doa aja sama uang bunga kubur kemarin. Saat itu kau masih Kristen apa Islam? Kristen. Masih Kristen? Masih Kristen. Ya bulan 12 tanggal 10 dia meninggal. Tapi itulah bang, di benak orang, udah meninggal semua orang tua yang baru dia pindah agama katanya. Ya namanya indah pada waktunya. Iya. Gitu loh. Aku nggak peduli bang, menurut orang aku memanfaatkan kemualafanku ini. Kalau memang kayak gitu abang sendiri nilailah. Banyak nggak kira-kira bantuan itu terhadap diriku yang kuterima? Banyak kita yang muslim ini pengen bantu aku bang, tapi aku enggak. Karena apa bang? Aku usaha kayak gini, bukan kayak gini. Gitu loh. Mantap. Itu dia, bukan aku balap, aku ini yatim piatu. Apa kayak gitu? Mantap. Itu. Ya. Ada yang mau diskusi kali ini. Adalah Putus-putus macet. Balwin. Ya, Ini siapa nih? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kupikir Oten. Nah bang Blender. Hah? Ada loker nggak bang? Hah? Ada lowongan kerja nggak Ada bang? Lowongan Loker. Kemana Kalau kau ada teman semua- kerja kemari? Kira nih om cari kerjaan bang. Ini siapa? Oh lain ini lintas agama ini bang, lain orang lowongan. Salah masuk wah. Kalau masuk Ini Yohanes. Ini Yohanes Baptis tuh. Bukan bang. Hah? Jadi Apa? Saya encik lowongan nih bang, lowongan kerja saya bang. Rom gini bang. Kukira rom kerja sini, bukan. muntilapet kau, bujang. Banyak kali cerita kau. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih kena pindah tuh? Terus aku. Apa kau lagi? Banyak kali Munti cerita apa kau. aku nggak tahu bang. Iya, banyak kali gaya kau dah. Dibawa aja lah kau. Itu grup Munti tuh, grup Unti. Iya, mirip suaranya Munte itu. Ada aja Munte ini ya, suka kali nyamar-nyamar. Ya gitulah. Bisa dajal. Oten habis ya, entek ya. Habis Oten. Tadi rame kali Oten. Dari pagi mau dikeroyok Oten. Dari pagi seru dari Otennya pagi. masih Seru dari banyak pagi. bun, cuma nggak ada yang mau naik, nggak ada yang berani naik otennya. Banyak di bawah itu. Banyak Tadi ya? pagi seru main 2 lawan 1. Papu, wah bertiga aja main. Seru kali tadi pagi. Kami KJ sama si kebenaran. Main. Diserak lah kita buat. Oten Ya, ada kenapa kejadian-kejadian ya? Oten. Oten-oten ini pemahamannya itu doktrin, tidak mau memakai akal sehatnya dalam memahami sebuah ajaran. Ketika ditanya, Tuhanmu siapa? Yesus. Kemudian Yesusnya ditanya, manusia apa bukan? Manusia. Layakkah manusia itu menjadi Tuhan? Tidak. Muter-muter di situ-situ aja dia. Emang gak punya akal gitu. Gimana mau dibilang? Nggak punya akal. Ya macam Siapa kayak tuh? Oten Lambe tadi kan, Oten Lambe. Aku Iya, ngomong kayak dia Oten bilang Lambe gini, tadi. kamu kalau di sini Kristen itu harus pakai hikmat, jangan pakai akal, kata dia. Loh gimana? Gak boleh pakai akal. Ya gak mau tak aku ngeladenin dia, gak boleh pakai akal. Kayak mana nggak pakai akal? Rusak Ada. manusia kalau nggak pakai akal. Ada dulu di roomnya siapa kah itu? Dibilang ini, di mana istananya? Yerusalem katanya. Apa nama istananya nih? Ka'bah katanya. Ngakak itu bang siapa kah itu? Bujang. Itulah Oten kan.
Apa artinya ini, Bang? Jangan nyetel-nyetel Jangan, apa jangan, murotal. Live Nah, YouTube bisa jangan kena matikan. ini loh, kena copyright. Siapa yang live, Pak? Iya, Aku live YouTube. Oh, maaf ya. Banyak yang live kan juga ini, saudara-saudara kita banyak yang live kan juga di YouTube. Iya, soalnya ini masuk di live YouTube ini. Jadi niat kau tuh tadi bagus, benar, bagus ya. Tapi kau punya keyakinan ya, optimis ya untuk membawa adik-adikmu ya. Ya, belum 12 ya. Pas Natalan pula lagi tuh nanti. Kumpul itu ya. Ya. Jadi waktu meninggal, kau nggak pernah berpikir saat meninggal adikmu umur berapa? Paling kecil. Mamamu meninggal. Tahun lalu lah. Ya berarti kelas SMP, kelas 3. Satu 19, satu 14. Ya masih SMP kelas 3 ya. 2 gitu ya. Oh. Terus tinggal sama tulang. Sama adiknya mama, Adik mamamu. bibi. Biaya tanggung adik mamamu. Adikku yang udah kerja itu dia tanggung. Oh, adik kau satu udah kerja? Iya, selama setahun kah? Dia kan lulusan 2000 berapa dia lulus ya? 2023 kah? Baru saat itu kerja dia yang biaya mama. Oh. Tapi kau masih komunikasi sama adik-adikmu? Komunikasi? Nggak pernah nanya kabar? Seperlunya aja ya. Seperlunya aja? Seperlunya aja. Tapi kau nggak tahu ya status kau kayak mana? Artinya kau tidak menunjukkan kesusahan kau, nggak ada ya? Berdiri sendiri? Enggak lagi. Enggak. Iya, iya. Ya kalau bisa sebelum dia nikah kan? Jadi adik kau udah satu SMA masih tinggal sama Omu, sama adik mama, bibi? Enggak. Nggak lagi? Jadi tinggal sama siapa? Yang satu sekolah di Sumbul Salam. Udah mandiri dia di sana. Satunya ada orang tua angkat juga dulu di sana, Berusembering tempat kerja adikku kemarin. Jadi adikku kan pindah kerja ke Bangka Belitung, kan ada gaji yang lebih tinggi gitu nah Bang. Dia ke Bangka Belitung. Jadi adikku yang satunya tadi yang sekolah kan dititipkan ke bibi Berusembering di sana. Kayak udah orang tuanya juga gitu di mes itu. Dia Kau kemarin sana. dari kecil kau memang diajak sama orang tuamu sering ke gereja? Ya kayak apa dibilangnya Bang, nggak terlalu fanatik kali sih. Enggak, tapi sering juga ke gereja? Sering. Cuman di gereja itu dulu itu kayak apa anak-anak lah. Aku kritis juga dulu Bang, makanya banyak temanku yang nggak suka sama aku kan. Sama-sama muda-mudi juga. Soalnya pertemanan kritis itu aku dulu waktu banyak temanku orang tua Bang. Jadi yang sepantaranku kayak gitu terhitung-hitung jari aja. Ya kenapa kok lebih banyak orang tua tuh mencari apa kok? Apa yang ku cari? Pengalaman lah. Nggak mesti aku harus tua untuk mengetahui pengalaman Ya, mereka kan. ya oke. Ya terus tidak begitu fanatik kah dulu di Kristen? Orang tuamu juga tidak fanatik? Tidak? Fanatik sih dibilang kayak apa ya? Bapakku pelayan Tuhan ya Bang. Pelayan Tuhan bosmu? Iya. Wah. Makanya meninggal dulu dibawa ke mimbar, ke gereja dulu dibawa. Pantasan kau masuk Islam, kau nggak tekun kau mulai kecil kau ke gereja, kau menyembah Tuhan Yesus. Bang Blender. Aku Kayak ada tadi yang diturunkan loh, kusi mak si udah soiti ini. Pantasan dia masuk Islam, rupanya dia malas gereja waktu mulai dari kecil. Kepas kok naik langsung ngamuk-ngamuk. Santai Kayak ada yang dulu lah, ngomong. Kepas. Siapa yang ngomong ini? Lelah Klin, kalau nggak mau Klin ditebus Tuhan Yesus dengan darah Yesus, apa mau ku bilang, pokoknya udah ku sampaikan kok. Orang yang dapat hidayah, Kepas yang ngamuk-ngamuk. Gimana ini? Iya, Kau dia ada dapat nggak hidayah akalmu? lah. Dia agama Kristen dia gini loh. Waktu kecil aja dia malas gereja. Beda lah. Apa Saya kan di malas? depan rumah saya kan gereja.
Di depan rumah saya kan gereja, begitu buka pintu jendela langsung gereja. Salib langsung nampak. Bapak dia pelayan Kepas, bapak dia pelayan gereja. Udah aku dengar tadi, sebenarnya mulai dari aku turun tadi, sebenarnya aku gak keluar, aku dengar-dengar. Oh, pantasan dia, rupanya dia karena malasnya gereja sejak kecil. Wajar. Mana ada aku malas gereja Kepas bujang enam. Jangan lu kok emosi, Utosoid. Memang malas kau gereja. Bereku juga masuk Islam, bereku kandung anak itoku, anak kakakku. Dia malas kok ke gereja. Ku bilang, pantasan kok masuk Islam, ku bilang. Iya tulang, kayak mana lah tulang. Apanya kayak mana? Udah kau masuk Kristen lagi, ku bilang. Gereja kau benar, ku bilang. Kamu tahu Kepas ini kubuka di sini lah ya. Jadi ada kemarin acara LPDKT di sini. Ya. Kami undang kemarin Pastor Philip Mantopa biar kau tahu. Aku Muslim loh. LPDKT Kepas. Apakah yang seperti itu harus kusebutkan kepadamu biar kau tahu? Itu loh. Makanya sedikit LPDKT itu apa? kau nggak ada. Laskar Pemuda. Makanya bingung kan Blender kalau dia ngomong kan bingung. Kau aja bingung apa lagi aku. Bingung. Makanya LPDKT itu jadi apa? wajar Dia acara. Laskar Pemuda Dayak, adat Dayak Kalimantan Timur Utara. Jadi itu kemarin ada ulang tahun ke-25 bang. Nah, jadi di sana kan banyak orang Dayak tuh. Ada juga Muslim, ada juga Kristen. Itulah kami saling toleransinya bang. Jadi pengurus itu kami undang untuk berkhotbah kan. Undang Philip Mantopa. Potong B2 klien di sana di Kalimantan, potong B2. Itu nggak urusanmu Kepas. Ya kan, benar kan Blender kurasa makan B2 di Blender. Kok makan B2 sih? Yang gila ya anak ini. Iya, ya kan Ya namanya Gini, bang, enggak apa bingung kau menghadapi yang mualaf ini. Enggak, begini Kepas, gini loh. Sekarang kan dia pun dulu sebelum dia Islam Kepas, jogal dan bandal. Dia kritis. Dia kan malas gereja dari kecil Blender, malas. Bukan, yang menyebabkan dia ketika dia diskusi dia mau mendengar, kau tidak. Gini loh Blender, aku tadi mute terus tadi kau ngomong walaupun Bang Juma aku banyak mute loh. Sekarang begini, Abdul. Semua yang salah disampaikan gitu loh. Enggak, benarkah memang ada keraguan-raguan saat kau di Kristen dulu, Abdul? Abdul namanya pun Julan Utasoi, kau bilang Abdul kau Blender berat dia menjawab karena kau bilang Abdul. Nama Islamnya Abdul, nama Islamnya dipindah. Enggak, terus gini loh Kepas, gini salah satu ya yang membuat dia berubah Kepas, tengok dia menyadari dulu dia bandel kali dulu anaknya untuk Kristen. Nah sekarang apa kata tadi, dia niat menunjukkan sama adiknya, melihat sikap dia saja, perubahan total. Itulah Islam, akhlak. Makanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perubahan sikap itu udah pasti, dan dia sadari biarlah adikku saja yang menilai aku nanti, dan aku tidak pernah mengatakan aku Islam sama adikku. Biar adikku yang bertanya, dia udah berat kenapa, apa yang membuat dia berubah. Itu bagus karena perbedaan. Dilihat adik-adiknya dulu dia kayak mana, biarlah adikku yang melihat sikapku nanti, dan aku tidak pernah mengatakan sampai adikku Islam. Enggak, biar menjadi pertanyaan sama adiknya, kok kenapa ini bang. Bahkan pun ketika nanti mau syahadat disuruhnya nggak usah syahadat. Kalau dipaksa, kecuali dia maksa, nggak mau gitu loh. Jaringan kau nih. Inilah si Yuta Soiti ini kan begini loh Blender. Dia kan mulai kecil malas berdoa sebelum tidur. Ini nggak dipimpin dengan Roh Kudus. Kau harus membedakan mana yang dipimpin Roh Kudus, mana yang tidak dipimpin Roh Kudus. Wajar. Kau gini. Yesus, gitu loh. Tadi ketika dikatakan di dalam diri kau tidak ada Roh Kudus, tapi Roh halus dan Roh Kudus. Kenapa? Ketika diskusi, ya kau katakan ya, tidak kau katakan tidak, tetapi kau meratakan semua, tidak ada kau bedakan. Makanya kau keraskan hatimu, berarti di dalam dirimu ada Roh halus dan Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Ketika kau tetap mengeraskan hatimu, jelas yang kau dengar itu sebenarnya ya, yang kau dengar itu sebenarnya iya, tetapi karena kau keraskan hatimu, di dalam dirimu itu adalah Roh halus, makanya
Itu roh halus di bawah tuh. Makanya di dalam dirimu tuh roh halus sama roh kudus. Itu pandanganmu, Blender. Kan aku yang merasakan diriku. Makanya aku kan namaku kan Simon Petrus, Kepas. Kan kata Yesus, hari ini namamu Simon Petrus Kepas. Aramaik, bahasa Aramaik. Artinya gini loh. Kepas itu yang mengakui Yesus itu Tuhan. Kepas itu yang mengakui Yesus itu Mesias. Kepas itu yang mengakui Yesus itu Juru Selamat. Kepas itu yang menyebarkan ajaran Kristus. Itulah. Jaringan kau putus-putus, Abdul. Kau tidak mau melemburkan hati, Kepas. Memang banyak kali lemak babi dalam diri kau itu. Itulah yang buat susah. Makanya doktrin kalian itu, itulah rencana penyesat-penyesat itu ya. Menciptakan Kristen ini ya. Bukan hanya sebatas itu saja dia menciptakan, mendirikan sebuah agama Kristen ya. Bukan ya. Gila ya, itulah iblis ya. Iblis memang iblis itu mengetahui rencana Tuhan. Ya. Jago dia menyiasati kalian. Jago iblis itu. Ngeri iblis ini. Ini kita ciptakan untuk menemani kita nanti di neraka. Dia harus ada teman di neraka. Makanya kita buat sebuah agama yang betul-betul, karena apa? Karena Tuhan dia tahu mengetahui orang-orang yang kekal di dalam neraka adalah menduakan Tuhan, tidak meyakini Tuhan sebenarnya. Itu dia udah mengetahui iblis itu. Orang yang tempatnya di neraka adalah orang yang menduakan Tuhan yang sebenar-benarnya. Iblis sudah tahu siapa Tuhan sebenarnya ini, Allah. Tetapi kita ciptakan sebuah agama agar mereka bisa agar mereka menuhankan Tuhan lain. Jadi gini Blender. Itu kan pemahaman kalian gitu loh. Pemahaman iblis. Kalau gini loh, kalau konsep ketuhanan kami 3, 1, 1, 3. Aku tidak berbicara konsep ketuhanan. Aku berbicara rencana iblis. Ya ini masuk juga tadi itu yang mengenai penyaliban Yesus gitu loh. Kau harus paham bahwa Yesus itu dua natur gitu loh. Aku nggak bicara itu, makanya iblis yang menciptakan sebuah agama ataupun pengikut agar kalian di neraka. Dalilnya mana? Dalil. Oke, baik. Oke, baik. Oke, nah ini siasat dan penyesatan iblis. Nah kemudian apa yang dilakukan? Dia tahu ini. Ini kalau mereka menuhankan Tuhan yang salah, maka mereka akan neraka kekal selamanya. Oh teman kita ini, Lucifer segala macam. Terus apa yang harus kita lakukan ya? Iblis berpikir nih, apa yang harus kita lakukan ya? Oh caranya cemana? Kitab itu dirubah ya, agar mereka mengikutin. Kita cari satu orang ya, yang bisa membawa mereka ke dalam kesesatan. Nah apa itu? Salah satunya yang membuat mereka tertanam adalah nyanyian-nyanyian pujian-pujian. Itu dia. Nyanyian-nyanyian pujian-pujian. Karena jelas kita ciptakan sebuah nyanyian yang menyatakan seseorang itu Tuhan. Karena berdasarkan nyanyian itu adalah doktrin yang tertanam di hati mereka. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Dari kecil sampai besar, kalaupun ya, ketika mereka membaca tidak ada dalilnya Yesus mengatakan Tuhan, mereka tetap akan menolak. Terus kemudian bukan hanya di situ aja iblis. Nggak bisa sampai sebatas itu tidak bisa menciptakan kekal. Kalau hanya nyanyian-nyanyian pujian-pujian tidak bisa menciptakan kekal. Ketika nanti mereka berumah tangga, itu jarang didengar. Bisa jadi mereka mendengar lagu-lagu lain. Apa yang dilakukannya? Oh, dibukalah di imamat. Ini ada sebuah makanan babi. Kok diharamkan ya babi ini ya? Jadi tanya iblis, kenapa babi ini diharamkan? Tidak boleh dimakan. Nah, ini kita ciptakan untuk membantu doktrin. Kita suruh mereka makan babi ini. Yang diharamkan ini harus dimakan mereka. Agar mereka tetap ada doktrin dan kekal doktrinnya. Agar mereka menolak kebenaran. Nah itu dia. Diperintahkan lagi, sedangkan babi itu diharamkan. Tetapi dibolehkan makan babi. Dibatalkan imamat itu. Hanya itu aja? Oh tidak. Ini sudah doktrin. Udah doktrin nyanyian. Terus makan babi. Ini kan babi menjadi daging. Doktrin ke dalam hati. Hanya sebatas ini. Bisakah mereka kekal? Oh nggak bisa.
Bisa-bisa mualaf nanti nih, kalau cuman ini aja bisa mualaf ini. Jadi apalagi caranya? Khamar, minuman keras. Loh, kenapa minuman-minuman dilarang nih ya? Iblis bertanya, kenapa dilarang? Oh, efek dari minuman ini merusak akal. Sedangkan manusia pemimpin tertingginya itu akal. Menolak kebenaran. Oh, kita bolehkanlah. Bahkan menjadi minuman favorit aja kita buat yuk. Itu kata iblis. Gimana caranya? Kita desak, kita sesatkan, kita bisik kepada Paulus untuk minuman-minuman ini menjadi minuman favorit bersama babi. Nah, lengkap sudah. Akal rusak. Doktrin hati bercampur dengan daging babi, bercampur dengan nyanyian-nyanyian pujian. Ini kekal. Mainkan, mainkan. Inilah dia. Udahlah, apalagi mau diharap? Itu poin intinya, apalagi mau diharap udah. Doktrin tertanam dengan akal rusak. Ketika kau minuman, rusak akal kau. Jelas Kepas? Makanya sulit. Makanya sulit. Itulah Kristen. Diharuskan minum, itu diharuskan. bukan dalil, itu persepsimu, pandanganmu. Gimana sih kau bilang dia? Jangan kau makin bodoh, makin tua kau jangan makin bodoh. Gitu. Karena kalian keturunan iblis. Gini loh, kau semakin matang umurmu, jangan semakin bodoh, harusnya semakin pintar gitu loh. Abdul. Udah tidur itu, karena aku bilang malas dia waktu kecil, udah malas dia. Abdul. Tanyalah dia, pasti malas dia berdoa sebelum tidur. Tanyalah dia. Kau aja blender malas kau. Mana si blender ini? Bang Blender atau Mbak kah akunnya? Ada tombak kayaknya Bang Blender. Kena tombak itu. Inilah kebiasaan oten-oten ya, main tombak. Kepas, sekarang giliran kau sama aku, Kepas. Sekarang kau buktikan kepada saya di mana ketuhanan Yesus itu, kalau kau bisa buktikan. Yohanes 13 ayat 13. Apa yang berbunyi di sana? Filipi 2:5-11. Bacalah. Kan mau minta dan kasih dari dia, baca aja. Biar Di mana di situ? biar Di mana di biar situ 500 ketuhanan ribu Yesus? ini mendengar. Alright, Ketika bilang kau, blender, alright, ketika bilang kau blender. mengatakan Yesus itu Tuhan, dengarkan. Kenapa Yesus harus berkata di Yohanes 5 nomor 30? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Itu sudah membuktikan bahwa Yesus itu tidak maha kuasa, dan dia tidak berkuasa atas apapun, dan dia juga bukan Tuhan. Karena Yesus sudah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, semua atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus di sini utusan. Siapa yang mengutus Yesus? Itu terjawab di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Berarti satu-satunya Tuhan yang benar itu Allah, dan Allah mengutus Yesus sebagai utusan. Ini yang kau harus pahami, Kepas. Di Markus 12 nomor 29, apa yang dikatakan Yesus? Hukum pertama yang wajib diketahui itu, wahai dengarlah seluruh bangsa Israel. Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Gimana kau mengatakan Yesus itu Tuhan? Kemudian kau baca lagi di Markus 10 nomor 18. Ini pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Wahai muridku, janganlah engkau katakan aku baik, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang paling baik di dunia ini kecuali Allah saja. Sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu kenapa kau masih mengatakan Yesus itu Tuhan? Kemudian Yesus lagi berkata, Bang, biarin dia jawab dulu bang. Mencret bang, macet bang. Muntah Ya, nanti dia bang, kebanyakan bang. ya nanti Biar muntah dulu, dia. jangan dipotong. Ya, Dia lanjut. masih tausiah, Natalia. Biar dulu, jangan dipotong-potong. Silakan pendekar. Tahu satu aja udah mencret loh. Aduh bang Kepas nih enggak aja. Itu dulu ditanggapi itu tadi. Banyak tuh dalilnya tadi. Itu semua data semua loh itu yang disampaikan. Tanggapi langsung bang Kepas.
Oh alah, macet di daerah. Lanjutkan lagi bang, macet ya bang. Bukan Oke, saya macet. lanjutkan Baca aja kembali. dulu Filipi 25 sampai 11 supaya tercerahkan semua yang menonton 4.600 orang ini. Kenapa pula kau harus ngajari aku untuk membaca Bible-mu ya? Supaya bukan Jadi yang supaya itu jawaban itu loh, bukan apa supaya tercerahkan semua. Oh, jadi kau hanya mengambil itu saja, terus yang data-data yang lain kau buang, begitu maksudnya. Yang harus kau pahami itu adalah isi dari kitabmu sendiri, Kepas. Kitabmu ini mengajarkan bahwa yang menjadi Tuhan itu tadi adalah Bapa. Bapa ini yang mengutus Yesus. Nah, ketika Yesus ini diutus oleh Bapaknya, berarti Yesus ini hanyalah utusan, bukan Tuhan. Nah, kalau secara akal, kita harus pahami dulu, pantaskah manusia menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia? Ini adalah dua pemahaman yang tidak pantas menjadi Tuhan. Karena apa? Di Bilangan 23 nomor 19 dikatakan, Tuhan itu bukan manusia, Kepas. Dan Tuhan itu bukan pula anak manusia. Tuhan itu tidak dapat dilihat wujudnya, apalagi kita mendengarkan suaranya. Nah, ini jelas sekali. Nah, siapa Tuhan yang benar? Yaitu dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi ini selain Tuhan? Makhluk tidak ada yang bisa. Nah, yang harus kita ketahui itu adalah apa itu arti Tuhan. Tuhan itu artinya sesembahan, ya, bukan jabatan, bukan gelar, bukan. Tuhan itu sesembahan. Kemudian apa itu definisi Tuhan? Definisi Tuhan adalah sesuatu yang layak, yang pantas menjadi Tuhan. Nah, kemudian yang bisa menjadi Tuhan ini adalah yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang Dia maha kuasa, yang Dia maha suci, yang Dia maha mendengar, maha melihat, maha kekal, dan tidak pernah mengalami yang namanya kematian, dan tidak pernah nujul ke permukaan bumi menjadi manusia. Inilah yang dimaksud dari Bilangan 23 nomor 19 tadi. Nah, ini juga yang diajarkan di dalam Islam, laisa kamisli sayun, ya, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak pernah menjadi makhluk, karena Tuhan itu menjaga kemahasuciannya sebagai Tuhan. Untuk itulah Dia tidak pernah menjadi makhluk. Justru Tuhan itu yang menciptakan makhluk. Dan Tuhan itu pula yang mengetahui segala sesuatu, mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Yesus tahu nggak kapan terjadinya hari kiamat? Yesus mengatakan, aku tidak tahu. Nah, berarti Yesus ini bukan Tuhan. Lantas apa dasar, ya, apa dalil yang mengatakan bahwa Yesus ini benar-benar Tuhan? Tidak ada. Tidak ada yang menguatkan. Karena Yesus sendiri yang mengatakan dirinya hanyalah seorang utusan. Dari 320 data ayat dalil di dalam Alkitab Anda itu, Yesus mengaku dirinya hanya sebagai utusan. Ya, ternyata yang memfitnah Yesus sebagai Tuhan ini adalah Paulus. Di mana datanya di Roma 14 nomor 9. Roma 9 nomor 14 kalau nggak salah itu ya. Nah, jadi harus kita pahami ya, Yesus ini dijadikan Tuhan itu alasannya apa? Apakah dituhankan? Apakah dipitnah menjadi Tuhan? Apakah Tuhan yang menjadi manusia? Apakah manusia menjadi Tuhan? Apakah berdasarkan doktrin pendeta yang diajarkan oleh jemaatnya? Ternyata semua yang diberikan penjelasan ini tidak ada yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang menguatkan. Karena Yesus ini manusia dan Dia dilahirkan. Sementara Tuhan ini tidak pernah dilahirkan, tidak pernah melahirkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Pahami dengan akal, jangan pakai doktrin. Maka kita akan menemukan jawabannya. Ya, silakan ditanggapi. Lagi ajan.
Oke, silakan saudaraku muslim yang lain untuk menambahkan sambil menunggu tanggapan dari si Kepas. Ini great man, bukan si Kepas, ini great man. Ya tapi suaramu mirip Kepas loh. Ya wajar aja, banyak yang mirip Kepas, banyak yang mirip wajah saya, tapi kan bukan berarti Kepas. Ini kan great man. Salah, banyak bacot nggak ngaku kau. Udah jelas juga malu ya, malu gara-gara ketahuan macet dari tadi, malu. Bang Kepas. Udahlah, nggak usah tipu-tipu di sini. Walaupun dosamu sudah ditebus, kau bebas nipu, tapi nggak kayak gitu juga. Malu, ketahuan loh, ketahuan. Nggak tau malu banget. Ini Newcastle siapa sih? Melon. New. Aduh. Apa aja dari tadi? Dari tadi dia di sini tuh nggak guna memang Bang Kepas di sini. Macet. Bukan macet, di sini Jakarta aja. Kita kan menghormati aja agama lain gitu loh. Mana nggak ada suaranya masuk? Nggak ada suara masuk. Suara azan masuk nggak ada. Sini kan di Jakarta udah aja jam 3 lewat. Iya, tapi suaranya nggak asar. tapi suaranya nggak noise ke sini, Bang Kepas. Kok kenapa? Memangnya ada azan? Kamu mau sholat? Bukan, memang kan saya juga harus jauh dari masjid karena kan kalau di masjid kan bising juga 5 waktu. Ya udah, noise-nya juga nggak ada kok. Kayak apa aja. Dia kewalahan, bener kan aku bilang mencret dia, nggak sanggup. Semua data yang tadi disampaikan. Makanya dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa bantah, udah macet dia. Yang disampaikan tadi full data dari Bible-nya sendiri. Nggak bisa bantah dia udah, mencret. Andalanmu Filipi 2, Yohanes 13, itu aja terus. Data yang kau bawa pun itu nggak ada ngaruhnya juga kan. Sama yang lain-lain tetap aja data-data tadi semua yang dibawa tertulis di Bible-mu. Mau pilih mana? Pilih tafsiranmu atau data yang tertulis? Bertobatlah kau Kepas. Mau sampai kapan kau begini terus ya? Dari dulu sampai sekarang yang pernah kau berdebat dengan Bang Zuma lah, dengan Uniripa lah, dengan yang lain lah. Semua sudah menyampaikan kebenaran itu kepada dirimu, namun engkau selalu saja ya mengalihkan pikiranmu itu ke doktrin. Cobalah pakai akalmu. Akal inilah yang berfungsi untuk mencerdaskan manusia itu untuk menerima ajaran. Ya, kita ini manusia, memiliki akal. Untuk apa kita ini jadi manusia kalau tidak berakal? Apa bedanya kita dengan hewan? Hewan itu tidak berakal. Jangan samakan diri kita manusia ini seperti hewan. Korek. Ya, silakan disapa lagi tamunya yang baru hadir. Iya, ini ada korek ini. Korek. Aku kegabung. Nurdin 22. Aduh. Kok aduh? Tadi minta naik. Kepencet, Mbak. Oh, kepencet. Ya udah, di bawah ya, Bang ya. Iya, makasih, Mbak. Iya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet. Gimana kepencet? Pasti karena kemauan sendiri lah mau naik. Salah mencet nggak apa-apa bang, yang penting nggak salah Tuhan bang. Aduh. Kocak lu ya, Nathan. Salah Tuhan. Siapa yang salah Tuhan? Kamu ditanya Tuhanmu berapa? 1. Giliran ditanya siapa namanya, semua nama kau borong. Banyak banget namanya. Elohim itu Tuhannya Nabi Abraham gitu. Terus Tuhanmu siapa? Yang benar tuh Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus, Elohim, Bapa, Roh Kudus. 1. Satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Theos yang benar siapa? 1, Elohim. Elohim yang mengutus Yesus. Ya, memang Yesus diutus kok. Berarti yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar itu Elohim yang mengutus Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan yang benar. Tuhan Yesus, Tuhan yang benar lah. Tadi katanya satu-satunya Tuhan yang benar Elohim. Sekarang aku Memang tanya langsung ke data. Tuhan. Yohanes Yang mau bilang 17:3. tiga siapa? Bentar, aku tanya kau nih. Ini harus jujur ya kalau nanya. Walaupun dosamu sudah ditebus, minimal punya malu lah ya kalau bohong. Di dalam Yohanes 17:3. Punya. Iya, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya, satu-satunya Theos yang benar di situ siapa? Allah di situ, Allah yang benar. Jangan Theos Allah. Original teks Theos lah kau. Original teks gimana sih? Tuhanmu Allah Jangan apa Theos? dirubah-rubah. Kau lah yang rubah original tulisan teksnya, itu. wey. Justru itu yang dirubah LAI, originalnya Theos. Ini di sini Allah bukan Theos, di sini kan Allah. Ya udah, kalau gitu di situ satu-satunya Theos yang benar siapa? Allah. Berarti original teks salah, original teks salah. Tadi kau jawab Bapak ya? Bapak ya, bukan Yesus ya? Tuhan Yesus juga lah. Tadi kau bilang Bapak, sekarang kau bilang Tuhan Yesus. Gimana sih? Tadi Bapak. Kalau misalkan live itu lagi live atau apalagi kalau live sendiri itu sambil nyerpis teman-teman, sambil mulung kantong kresek dipulungin gitu. Ah, Ustadz bisa aja. Sambil mulung. Ini kok muter-muter terus ya? Sinyalku atau sinyal yang naik ini? Halo Kak Boy. Iya, halo. Halo, iya. Kristen atau Muslim Kak? Emangnya harus? Iya, Kristen atau Muslim Kak? Saya bertanya aja boleh enggak? Iya, Kristen atau Muslim Kak? Emangnya perlu? Ini gimana ini orangnya? Dan saya mau nanya aja. Saya pasiennya Bang Jai. Aduh. Saya mau nanya aja. Ya, Nanya aja sebentar. Iya ya, kau Kristen atau Muslim Kak? Kau manusia kan? Iya. Kok nggak bangga gitu dengan agamanya gitu? Kok nggak bangga gitu dengan punya agama, punya aturan? Yang cerdas di sini, saya mau nanya. Semuanya Kak, yang tidak menyembah manusia itu pasti cerdas. Kau Kristen atau Muslim? Dia nanya, Jai, suruh dia nanya. Iya, apa nanya lah. Boleh enggak? Apa yang membuat uclim ini yakin akan masuk surga? Apa? Ayo. Apa? Yang membuat kalian yakin akan masuk surga itu apa? Berarti apa namanya Bang Jai? Kalau untuk bangunin Bunda Nora harus ada oten baru bangun. Iya juga sih. Ya aku diam. Coba sama Bunda Nora aja, aja gampang ya. Yang buat yakin itu Al-Quran. Allah menjanjikan kepada hambanya
Siapa saja yang beriman, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Nah, sekarang saya balik nanya, ada kayak Yesus menjanjikan Belum ada jawaban. Kan saya diskusi yang benar. Kan saya minta Parah. Nah, Tuh kan saya ambil kerja teman-teman, makanya jarang on cam saya tuh. Oh iya Ustaz. Mana buktinya yang sudah masuk surga? Siapa aja yang sudah masuk surga? Belum ada yang masuk surga. Berarti itu tidak pasti. Oke, ya oke. Sekarang saya tanya, Yesus di mana? Di surga. Mimpi. Para perempuan sundal di mana? Apa-apa? Perempuan pesundal di mana? Kalau dia Dengar, sesungguhnya pemungut cukai dan wanita pesundal duluan masuk surga. Tanyanya perempuan sundal di mana? Kenapa saya baru bicara di sana? Perempuan sundal di mana? Jawab aja dulu. Perempuan sundal di lokalisasi. Tapi duluan masuk surga. Ngaku dia. Jujur dia. Betul kan? Iya enggak? Aduh. Berarti surganya dia lokalisasi berarti Bunda. Iya, itu kan dia Coba masih dalam Bang Boy, bacain Bang Boy Matius 21 diskusi yang 31. benar. Kita tanya, Bang, kita diskusi tanya jawab, jangan. Iya, bacain dulu. Kan Kakak Nora kan nanya perempuan pesundal masuk di mana gitu kan ya. Abang bilang kan di lokalisasi. Coba saya minta dibacain Matius 21 31 coba, Bang. Saya masih di tempat kerja, nggak bawa bibah. Panggil Roh Kudusmu itu. Kayak mananya? Apa saya kerja harus bawa ini? Kerja. Kayak mana? Kan saya mau nanya aja gitu. Kan